warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, mari kita buka kajian kita pagi ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qaddam al-Maqdisi. Dan niatan juga dengan keberkahan majlis ilmi, yang kurang sehat diberikan kesehatan zahir dan batin, panjang umur penuh dengan keberkahan, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salehah, dan segala hajat kita Allah kabulkan. Allah hadiniya wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 179. Bagian bawah itu ada wa'lam ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris dari bawah. Tema besarnya kita sedang berbicara dzambul ghadabi wal hiqdi wal hasad, celaan kepada marah, iri dan dengki ya. Halaman 179 baris 8 dari bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wa'lam ya. Nah, yang kitabnya kayak gini-gini nih sama tuh ya. Pak Haji kitab baru ya. Ustaz Iben kamu ya. Tentang marah jamaah. Orang kalau udah marah
marahnya kelewatan, terkadang langsung lupa yang ada di pikirannya, koslet. Maka Nabi bilang iyyaka wal ghadab, ya. Jauhkan olehmu ya emosi, marah, ya. Ketika juga sahabat datang, ya Nabi, ya Rasul, nasihatkanlah kepadaku. Ada lagi dalam hadis lain, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Kata Nabi, la tagdom, jangan Anda marah. Marah itu apa kemarin itu? Bara api dan neraka, ya. Boleh nggak marah? Boleh, ya. Marah dalam kebenaran, ya. Marah ada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fabihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, hunya kembali ke ghadab, marah, isimnya anna. Sesungguhnya marah itu, emosi itu, mata qawiyat, katanya, narul ghadabi, ketika qawiyat, semakin kuat. Mana failnya? Naru. Ketika api marah, ya, qawiyat, semakin kuat, wal tahabat, dan semakin api itu menyala. Jama gambarin bagaimana api itu berkobar-kobar menyala, ya. Nah, ketika api marah semakin kuat, kemudian menambah menyala, berkobar-kobar, a'mat sahibaha, ya, akan membutakan sahibaha, orang yang suka marah-marah itu. Wa asmathu an kulli mau'izah, dan asmathu, membuat dia tuli itu, menulikan pendengarannya, an kulli mau'izah, dari semua nasihat. Kalau lagi marah tuh dikasih nasihat udah kagak masuk udah, ya. Li'annal ghadaba yartafi'u ila dimaghi, ya. Karena marah itu dia naik ila dimag, ke otaknya, darahnya kan naik ke atas tuh marah. Udah emosional aja. Karena kalau dosa emosional itu dia malah gelap sebetulnya. Fayughatiku ala ma'adil fikri, dia naik ke kepala, kemudian yughati, marahnya itu yughati, menutup ala ma'adil fikri, pusat-pusat pikiran yang tadinya bisa mengurai. Jamaah lihat tuh, kalau kita lihat orang yang berdialog di TV itu, ketika dia terbawa emosional, itu mulai tuh argumennya, hujahnya sudah mulai ngawur, ya. Kenapa? Karena sudah terburu marah duluan. Ya, konsentrasinya jadi kagak penuh. Wa rubbama ta'adda ila ma'adil hissi, katanya. Bahkan bisa juga ta'adda, bisa sampai menghalangi ma'adil hissi, pusat-pusat hissinya, panca inderanya.
Udah kemarah banget, kebawa tuh ke anggota tubuh kita. Terus lagi marahnya sampai pening kepalanya, jatuh bruk aja. Fatazlamu ainuhu, ya, maka ainuhu matanya, ya, pandangannya jadi tazlam, jadi gelap, ya. Udah marah-marah ya, gelap betul. Hatta la yara bi ainihi, sampai dia kagak bisa melihat dengan matanya sendiri. Artinya dia udah terlalu tinggi marahnya, akhirnya dia gelap udah. Kalau ngomong seomong-omong ya udah emosi. Wa tasudud dunya fi wajhihi, maka kalau dia marah begitu, udah dunia juga kelihatan gelap tuh, ya, dalam wajah pandangannya. Wa yakunu dimaghuhu ala mithali kahfin. Nah, ini dibuat sebuah ilustrasi. Wa yakunu dimaghuhu, dan otaknya orang lagi marah-marah yang agak jelas dasarnya, itu ala mithali kahfin, bagaikan sebuah kahf. Apa kahf? Goa. Ada ashabul kahfi, goa. Di perut kita ini juga begitu, dalam perut kita ada goa. Orang yang suka baca surat Al-Kahfi, salah satu hikmahnya penyakit kista, ya, bagian rahim itu sembuh. Ya, rajinin baca surat Al-Kahfi. Adramat fihi narun, ya, fihi di dalam goa itu, adramat dinyalakan, narun api, failnya itu. Jadi digambarkan orang yang marah itu di otaknya itu bagaikan goa yang di dalamnya ada api. Api di dalam goa bagaimana tuh Pak? Paswadda jawuhu, maka ruangannya, udaranya akan hitam terasa semuanya. Wahama mustaqirruhu, dan tempatnya tuh di dalam goa terasa hama, panas kan, gitu. Wamtala bid-dukhan, penuh dah tuh isi goa dengan dukhan, dengan asap, ya. Bayangin goa kan kecil deh, orang nabun situ, pengap itu dah, udah gelap. Wa kana fihi sirajun da'ifun, ya, dan di dalam goa itu fihi ada hidup itu lampunya, tapi da'if, lemah, ya. Fantafa'a, lama-lama mati dia tuh lampunya. Bayangin dong kondisinya, udah gelap, panas, asap, waduh. Itulah kondisi otak yang lagi marah begitu tuh. Udah ittirab namanya, kacau udah. Fala yathbutu fihi qadamun, istilahnya pijakan qadam itu kakinya. Pijakan kakinya itu udah kagak kokoh lagi tuh, ya, udah gak seimbang. Fala tasma'u fihi kalimah, udah kagak bisa lagi dengar satu kata pun juga. Tuh lihat orang lagi marah-marah, dikasih nasihat, kagak mau denger dia. Orang lagi nyolot-nyolotnya. Gitu. Wala tara fihi surah, katanya. Enggak bisa juga, enggak tampak, enggak kelihatan bentuk, katanya. Bentuk apapun. Wala yaqdir ala itfa'in nar. Ketika itu dia juga kagak mampu lagi untuk memadamkan api.
Ya. Jadi bapak-bapak bayangin kondisi tertutup, api nyala, banyak asapnya, ya, kejiwaannya udah bingung tuh, ya, pengen matiin api jadi kagak bisa. Fakadzalika yaf'alu bil qalbi wad dimag. Demikian juga katanya, begitulah yang terjadi pada hati dan otak, ya. Warubama zadal ghadabu faqatala sahibahu. Nah, ketika tambah lagi rasa marahnya, ini dia bisa qatala sahibah, dia bisa membunuh, ya, orang yang marah itu. Udah gelap kan, udah gelap, akhirnya emosi dah, ya. Wa min atharil ghadabi fi zahir, nah itu gambaran dalamannya tuh. Kalau dari luar, dan pengaruh marah secara lahiriah, zahirnya, ya, taghayyara laun, ada perubahan wajahnya kan. Kalau lagi marah kan lihat mukanya tuh langsung merah, ya. Wa syiddatur ra'di fil atraf. Ra'd itu asal karena geledek, getaran, bergetar. Syiddah sangat hebat, ya, bergetar hebat. Fil atraf, pada anggota tubuhnya. Kalau lagi marah-marah kan sampai gimana? Ya kan? Sampai gua tabok lu. Sampai bergetar anggota tubuhnya kan, emosi dah. Udah enggak ketolongan lagi. Wa khurujul af'ali an tartib. Dia dampak lahirnya nih yang kelihatan, ya, daripada marah, tindakan-tindakannya menjadi kagak teratur, khuruj keluar maksudnya, ya, perbuatan-perbuatannya kagak lagi teratur kan, udah gelap, emosional, sekena-kenanya udah, karena dia sudah dikuasai oleh setan, ya. Wastahalatil khalqah, katanya. Muncul juga ada perubahan di wajahnya, ya. Wa ta'ata fi'lal majanin. Jadilah fi'lal majanin, perilakunya seperti orang gila ada, ya. Bapak-bapak pernah marah nggak, Pak? Marah yang kelewatan gara-gara satu masalah ribut. Ya, sampai udah pengen mukul. Kan kalau dilihat, kalau kita sadar, lah kadang bego kita itu, kadang gila tuh. Walau ra'a al-ghadbanu suratahu, katanya. Seandainya ghadban, orang yang marah itu, ra'a, dia melihat, suratahu, melihat dirinya sendiri, ya, fi hali ghadabihi, ketika atau dalam kondisi marahnya itu, wa qabhiha, dan jeleknya itu, kondisi dirinya lagi marah, la ana fali nafsihi min tilkal hal. Pasti dia akan merasa jijik, malu, ya, kepada dirinya sendiri ketika itu, ya. Jadi kalau mau tahu pas bapak-bapak lagi marah misalnya sama istrinya atau anaknya atau tetangganya, ada yang videoin tuh, oh lihat tuh, Pak, bapak kalau marah gini tuh, Pak, baru sadar, ya, kata-katanya udah nggak teratur, matanya udah melotot merah, udah kayak binatang menerkam aja, ya, tangannya udah, kalau perlu ada pisau diambil.
Wa ma'lumun anna qabhal batini a'zamu. Dan kita ketahui bersama bahwa buruknya bagian batin itu ya, itu a'zam, lebih besar. Jadi kalau bagian dalamnya jelek, nanti akan tampilan luarnya juga jadi jelek. Gitu ya. Nah, di sini perlu doa tuh. Doa itu doa yang saya susun, tentang ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul, sunnahnya Rasul, kaulan wa filan, mutabahnya Rasul, zahiran wa batinan, wa ru'yatar Rasul, yaqzatan wa manaman, wa syafa'atar Rasul. Ini yang suratun ruhaniyah mujammalah. Kita pengen punya ruhaniyat ini, dalaman diri kita itu indah, elok, baik, seperti ruhaniyatnya Nabi. Pengen Nabi itu orangnya stabil banget. Ya, kalau cuma diledekin, dihina, Nabi mah itu mah kecil itu. Kagak cepat-cepat baper, marah lagi kagak. Dia stabil banget. Mentalnya sudah matang. Ya. Nah, ini Bapak perlu ini di rumah tangga. Kalau kagak jamaah bisa marah mulu sama istri. Istri ngomong sedikit aja, apalagi masalah dapurnya kosong. Wah, kagak tahu apa. Gua udah pergi siang malam cari duit. Ya, jaga. Nanti bagaimana kalau marah caranya ya? Faslun fi bayanil asbabil muhijati lil ghadabi. Ya, pasal menjelaskan tentang faktor-faktor, sebab-sebab muhijah itu. Apa namanya? Berkobarnya lil ghadabi, marah ya. Wa dzikri ilajil ghadab, dan menyebutkan bagaimana ilaj, pengobatannya, solusinya lagi marah ya. Qad arafta anna ilaja kulli illatin bihasami madatiha wa izalati asbabiha. Qad arafta, sungguh Anda telah tahu, katanya, anna ilaja kulli illah, bahwa pengobatan kulli illatin, semua penyakit, katanya, bihasmi madatiha, kita harus hasam. Apa hasam? Memutuskan madahnya, akarnya ya. Sakit tuh tumor misalnya, harus diangkat dari badan, akar semua. Kalau agak deh hidup lagi. Semua penyakit katanya kita harus putuskan akar penyebabnya. Wa izalati asbabiha, dan kita harus bisa menghilangkan tuh sebab-sebab sumber-sumbernya tuh. Famin asbabihi, maka diantara munculnya sebab-sebab kemarahan itu, pertama katanya al-ujubu, ujub. Dia suka ujub, bangga dengan dirinya sendiri, merasa orang hebat, Superman. Ada dua penyakit hati yang sangat dominan, dan ini bisa menghancurkan semua amal-amal soleh kita, ujub dan riya. Hati-hati ya. Kita bisa melakukan amal soleh itu sudah taufik, hidayah dari Allah. Tapi ketika ada dan setelah ada dan di tengah-tengah ada itu pelaksanaannya, itu jaga itu hatinya. Jangan tahu ada rasa ujub, ada riya. Ketika itu muncul, wah saya doang ini yang paling soleh ini, udah hilang nih ya kebaikan kita.
Kalau kagak teh pahala yang berlipat ganda jadi berkurang, hilang dengan sebab ujub dan riya. Yang kedua wal mazahu, ini sebabnya marah gara-gara bercanda. Kalau bercanda lama kelewatan ngomongnya, oh udah jadi dia marah. Ya. Wal mumaratu, debat kusir lah debatnya. Padahal masalah kecil aja tentang pelatih bola Indonesia misalnya. Oh ini berpendapat gini, wah harusnya jangan diganti Santion aja. Wah itu enggak. Gara-gara debat begitu tuh jadi emosi, ya. Wal mudadatu, sikap menentang. Enggak begitu. Ya, kagak menerima pendapat orang ditentang, itu juga jadinya marah. Wal godar ini apa ya? Orang yang bersifat khianat. Wa syiddatul hirsi ala fudulil mali wal jah, dan syiddah terlalu hirsi itu berambisi alal fudulil mal, ya, pada harta wal jah, dan kepada kedudukan, pengen nguber apa yang dia inginkan, wah itu, ya. Akhirnya segala macam cara dia jalani, ya. Fayajtahid ala hismi madatil ghadabi, maka yajtahid bersungguh-sungguhlah ala hismi untuk memotong tadi, ya, memutuskan mawadil ghadab, akar-akar marahnya itu, wa qad'i, dan memutuskan asbabihi, sebab-sebab marahnya, ya. Wa amma idza hadzal ghadabu fayu'aliju bi umurin, adapun apabila marahnya lagi berkobar, lagi muncul, fayu'alij bi umurin, maka ya obatilah dengan cara-cara berikut ini, ya. Ahaduha, yang pertama, ayatafakkara fil akhbari alwaridati fi fadli kazmil ghaizi, ya. Ayatafakkara, mengingat, ingat apa? Fil akhbaril waridah, hadis-hadis yang datang, hadis-hadis yang kemarin kita baca tentang keutamaan kazmil ghaiz, menahan amarah, ya. Ingat bagaimana hadis-hadis yang orang menahan amarahnya tuh, datang rahmat Allah, ya, datang kasih sayang Allah. Ingat itu, dan jangan marah gitu. Wal afwi, ingat hadis-hadis Nabi tentang memaafkan. Wal hilmi, dan ya ingat hadis-hadis Nabi tentang hilm, bersikap lemah lembut, sabar, ya. Wal ihtimal, ingat hadis-hadis Nabi tentang ihtimal, mampu menahan dirinya, menjaga kestabilan dirinya, ya, emosionalnya. Kama jaa fil Bukhari min hadits Ibnu Abbas, sebagaimana ada dalam hadis Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepadanya. Anna rajulan ista'dzana ala Umar radhiyallahu anhu, seseorang minta izin kepada Sayyidina Umar, ya,
untuk masuk dia, mau bertemu. Fa'adzina lahu, kemudian Umar mengizinkannya. Faqala lahu, lalu Umar mengatakan, lalu orang yang tadi pengen ketemu Sayyidina Umar berkata, ya Ibnul Khattab, wahai putra Khattab, kan Umar bin Khattab, ya. Wallahi ma tu'tina al-jazla. Orang izin pengen ketemu Sayyidina Umar. Pas ketemu dia bilang begini, Umar, demi Allah, katanya, Anda belum pernah memberikan kepada kami al-jaz'a. Al-jaz'a itu dibaai al-katsir minal atiyah. Belum pernah berbagi kepada kami sesuatu yang banyak gitu. Bahasanya, Umar, kamu pelit banget gitu ya, nggak suka bagi-bagi gitu. Wala tahkum bainana bil adli. Yang kedua, kata orang tadi, kamu juga Umar kalau mau hukum di antara kita kurang adil katanya. Dengar begitu marah Sayyidina Umar. Ada orang datang pengen ketemu Sayyidina Umar, pengen bertemu. Pas ketemu ngomong begitu tuh tadi, Umar, Anda mah pelit, nggak pernah bagi-bagi. Yang kedua, Anda kalau berhukum menghukumi kagak adil ya. Faghadaba Umaru radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar marah. Ya. Hatta halla ayyuqa kata bihi. Ya. Sampai Sayyidina Umar udah pengen mukul aja tuh. Kalau udah marah, pasti udah pengen mukul aja. Bihinya ke orang yang ngomong tadi. Faqala al-Hurr bin Qais. Di sampingnya ada Hurr bin Qais berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Bapak Presiden, ya. Inna Allah Azza wa Jalla qala li nabiyhi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadi lagi marah-marah diingatkan sama ya Al-Hurr bin Qais. Umar, ingat gak Allah pernah ya berpesan kepada nabinya, khudil afwa, jadilah engkau seorang yang pemaaf, bersikap pemaaf, wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah kebaikan, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya. Surat Al-A'raf 199. Wa inna hadza minal jahilin. Kata Syekh, orang ini mah orang bodoh. Jadi jangan terbawa emosi. Kalau orang bodoh mah ngomong apa aja dia. Agak tua malu, agak ada ilmunya. Lah kita yang orang pintar jangan kebawa emosi. Dibilang sama Hur, ini orang bodoh, orang sableng. Baru datang langsung marah ngomong begitu, ya. Apa yang terjadi? Fa wallahi katanya, demi Allah, ma jawazaha Umaru radhiyallahu anhu hina talaha alaihi. Sayyidina Umar ma jawaza, tidak melampaui hanya ayat tadi itu. Artinya Nabi Umar ketika dengar itu langsung sadar dia, kagak terus emosi kagak. Ya, hina talaha, ketika si Hur itu membacakan ayat tadi kepada Sayyidina Umar. Jadi orang dia hafal Quran ya, nasihatnya dengan ayat langsung. Nah, paham, kalau kagak paham nggak sadar juga ya. Sadar dia. Wakana katanya
waqafa ya inda kitabillah azza wa jalla. Nah, Sayyidina Umar adalah orang yang waqafan, orang yang tunduk patuh inda kitabillah kepada Al-Qur'an. Ketika disebutkan gitu langsung berhenti marahnya. Agak terus ada orang kan udah marah banget gobrak meja. Masalah ilmu kami gudang ya ilmu. Kemarin. Wasani, dan yang kedua ya, jadi bapak-bapak tadi itu ya, kalau lagi muncul marah ingat hadis-hadis tadi agar kita turun rasa emosionalnya. Yang kedua ayyuhawwifa nafsahu iqaballahi ta'ala. Kita takut-takutin tuh diri kita akan iqab, siksa dari Allah ya. Wa huwa ayyakul, di dalam hatinya dia berkata begini, qudratullah alayya a'dabu, kekuasaan Allah atas diriku itu a'dabu, lebih besar, min kudrati, dari marahnya aku ala hadzal insan, kepada orang ini. Jadi ketika bapak-bapak merasa di atas angin, bisa melakukan apa saja kepada orang lain, ingat Allah lebih mampu lagi ya kepada kita. Gampang banget Allah ngirimin musibah kepada kita ya. Falau amdaita fihi ghadabi ya, falau amdaitu fihi ghadabi, jika aku lepaskan tuh amarahku ya, lam amin ayyam diyallahu azza wa jalla, maka aku tidak akan merasa aman ya daripada marahnya Allah alayya, kepadaku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa ana ahwaju ma akunu ilal afwi, dan nanti di hari kiamat saya orang yang paling butuh, paling perlu kepada apa? Kepada maafnya Allah. Jadi kalau kita juga orang salah kecil, udah maafin aja dah, nanti juga kita dibalas oleh Allah gitu ya. Mohon maaf sedikit pilek. Waqad qala Allah Ta'ala fi ba'dil kutub, dan Allah berfirman di sebagian kitab-kitabnya, ya bena Adam, wahai manusia, udhkurni indal ghadabi, ingatlah kepadaku ketika sedang marah ya. Adzkuruka hina aghdabu, niscaya saya akan ingat kepadamu ketika saya lagi marah ya. Wala amhaquka ya, dan saya tidak akan menghancurkanmu, membinasakanmu, fiman amhaku, di antara orang-orang yang saya bisa bikin binasa. Jadi kalau dia marah macam-macam, ingat sama Allah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayuhadzira nafsahu akibatal adawah ya, menakut-nakuti dirinya ya akan apa? Akibatal adawah, akibat permusuhan, wal intiqam, balas dendam ya, wa tasbirul aduwi katanya, dan tasbir adalah menyingsingkan ya, artinya keinginan musuh ya,
fi hadami a'radihi, untuk hadam, merusak a'radihi, ya, kehormatannya. Jadi kalau kita marah sama orang, ingat ya, untuk orang kita akan marah sama kita lagi nanti, dendam sama kita, ya, bisa-bisa nanti dia apa, akan menghancurkan kehormatan kita. Ada tuh Pak. Misalnya sama anaknya, orang lain tetangga sama anak muda, ada bapaknya, wah awas, nanti di jalan gua tabrak aja nih. Ya, dendam. Wasamatati bil masaib, samatah, harus ada senang gitu dengan musibah. Jangan marah aja, senang aja tuh. Fa innal insan la yakhlu anil masaib. Sesungguhnya manusia itu tidak pernah lepas dari musibah-musibah. Jadi ketika datang musibah kepada kita Pak, itu pertama jangan ngegerutu, jangan marahin Allah. Kita bilang musibah ini. Kata Syekh Qadir apa? Hati seorang mukmin tidak mengenal kata-kata lima kaifa. Ya Allah, kenapa ini terjadi sama diri kami, keluarga kami? Kenapa ya Allah ini terjadi? Ya, gak ada istilah gitu. Ketika datang, yakin ya, itu fiilnya Allah. Ini ujian ini, ya, ujian. Hati terima dulu, ya. Fa yukhawifu nafsahu dzalik fid dunya. Maka dia harus nakut-nakutin dirinya, ya, dengan hal itu di dunia. Yang lam yakhib minal akhirah, ya, meskipun dia tidak takut di akhirat. Wa hadha huwa taslitu syahwatin ala ghadabin. Ini merupakan taslit, apa? Cara taslit, menundukkan syahwah emosional, syahwat ala ghadab, atas marahnya. Jadi caranya begitu tuh, ya. Jadi kita pengen marah, jadi nahan-nahan. Wah, kalau saya ini nih bisa nanti belakang gini-gini. Wala thawaba alaihi, dan kagak ada pahalanya tuh orang yang marah. Li'annahu taqdimun li ba'dil khuzuzi ala ba'din, ya, karena dia mengedepankan kepada sebagian khusus, keberuntungan atas yang lain. Illa ayyakuna mahdhuruhu ayataghayyara, ya, melainkan ayyakuna mahdhurnya dihadzara, jika yang ditakutkan itu ayataghayyar alaih, berubah dia kepada dirinya. Amrun yu'iduhu, ya, apa amr, perkara yang yu'iduhu, yang dia bisa membantunya alal akhirah, atas akhirat. Fa yuthabu ala dzalik, maka dia diberi pahala untuk itu. Jadi ketika dia ada rasa takut, maka dia berubah, ya, berubah alaihi, atasnya amrun yu'inuhu, perkara yang dia bantu untuk akhirat. Fa yuthabu ala dzalik, maka dia mendapatkan pahala itu. Ar-rabi'u, yang keempat, ayatafakkara fi qabhi suratihi, hendaknya dia mengingat buruk rupanya, qabhi buruk surati rupanya, indal ghadabi, ketika marah.
Alamat taqaddama sebagaimana penjelasan di atas tadi. Wa annahu yusbihu hina idin al-kalbah ad-dhariyah. Sesungguhnya dia hina izin ketika lagi marah-marah yusbihu menyerupai al-kalbah ad-dhariyah, anjing galak. Orang marah-marah itu seperti anjing galak, ya. Wasab'u ya al-adi, bagaikan binatang buas, ya, yang adi, yang mau menerkam. Wa annahu yakunu munyadiban li akhlaqil anbiya. Sesungguhnya dia kalau dalam kondisi marah itu mujadiban, ya, terlalu jauh, gitu, jauh, menjadi jauh li akhlaqil anbiya, pada akhlaknya para nabi, wal ulama fi adatihim, dalam kebiasaan mereka. Jadi orang soleh, ulama, anbiya, dia bisa menahan gejolak emosionalnya, ya, agar cepat-cepat dibawa nafsu. Litamila nafsuhu ilal iktida'i bihim, agar jiwanya itu bisa meneladani para anbiya dan para ulama. Wal khamis, dan yang kelima, ayatafakkara fi sababi alladhi yad'uhu ila al-intiqam. Hendaknya dia merenungkan sebab yang yad'uhu ila al-intiqam, yang mengajaknya kepada intiqam, mau balas dendam, ya. Mislu ayyakuna sababu ghadabihi ayyakul lahu syaitan, seperti sebab marahnya setan berkata kepadanya, inna hadza yahmilu minka 'alal 'ajz. Sesungguhnya kesabaran ini bisa membawa Anda al-'ajaz, untuk menjadi lemah, ya. Artinya dia sabar agak jadi marah-marah. Wal dhillati, kehinaan, wal mahanah. Apa mahanah? Asli rendah diri, ya. Wasagri nafsi, dan menganggap dirinya kecil. Watasiru haqiran fi a'yunin nas, dan jiwanya dia merasa hakir, merasa hina, ya, merasa remeh fi a'yunin nas, di pandangan manusia. Dan orang kalau merasa tinggi aja kan, perasaan dia berkuasa, bisa ngapain aja. Ketika dia merasa dia lemah, nggak punya apa-apaan, ya, itu rasa marahnya juga akan bisa teratasi. Faliyakul li nafsihi, maka katakanlah kepada dirinya sendiri, ta'nifina minal ihtimal an, gitu, ya. Sekarang engkau merasa jijik, ya, rasa jelek lah, ya. Wala ta'nifina min khizyil yaumil qiyamah, tapi nanti di hari kiamat Anda tidak akan apa tadi ta'nin, tidak akan jijik, ya, min khizyi, daripada hinaan di hari kiamat, wal iftidah, dan dibongkar skandal kita nanti. Idza akhadha hadza biyadika wantaqim minka, apabila dia menuntut balas kepadamu, ya, wa tahadzarina min antasburi fi ayyidin nas, maka berhati-hatilah, ya, min antasghari, maksudnya
tasghari jadi Anda merasa kecil ya fi aidinas di pandangan orang lain. Wala tahdarina min antasghari indallah. Tapi jangan Anda merasa hina ya, merasa kecil di sisi Allah gitu. Kalau orang lain enggak apa-apa. Maka ada doa gitu, ada doa, ya Allah, jadikanlah saya ini besar di pandangan orang lain, tapi kecil di pandangan Allah. Jadi kita nggak merasa punya apa-apa, ya kalah sama kebesaran Allah. Ingat lagi ya. Jadi wala tahdarina min antasghari. Ya. Janganlah Anda merasa hina min antasghari, merasa kecil indallahi di sisi Allah, wa indal malaika dan di sisi para malaikat, wan nabiyyin dan para nabi. Wa yambagi ayyak zama ghaizihi, dan sepatutnya dia harus menahan marahnya. Fadzalika yu'zimuhu indallahi ta'ala. Nah, maka ketika itu ya dia akan dimuliakan oleh Allah. Ya, ketika bapak-bapak bisa menahan rasa marah, itu Allah muliakan. Pamaluhu walinnas, apa urusannya dia sama manusia katanya. Apala yajibu ayyakuna huwal qa'im yaumil qiyamah idza nudiya. Bukankah pantas gitu Allah akan menegakkan melakukannya pada hari kiamat, idza nudiya, ketika kita dipanggil, liyakum man waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hendaknya bangkitlah gitu ya. Man waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hendaklah bangunlah orang yang pahalanya di sisi Allah. Artinya di hari kiamat kita berani tegak itu. Karena di dunia kita udah ngalah terus, di akhirat kita berani tegak mendapatkan pahala dari Allah. Fala yaqumu illa man afah. Janganlah berdiri kecuali kepada orang yang memaafkan. Jadi bapak-bapak, ketika kita memaafkan, kita bukannya kalah, malah di situ kita mendapatkan kemenangan. Fahadza wa amsaluhu, inilah dan contoh-contohnya yang bagi ayyuqarrirahu ala qalbihi, harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ini ya. Wasadisu, pas tuh jam 6. Sadis yang ke-6, Allahu a'lam bishawab. Ya, jamaah apa? Iya, silakan. Mau bertanya boleh, ya itu. Waalaikumsalam. Sebetulnya air cuman menurunkan polusi. Ini ada
Cuma dari pihak laki-laki mau bertanggung jawab, mau dinikahi, cuma dari pihak perempuan ada imam. Itu bagaimana Pak Kiai? Apa dari pihak laki-laki harus bertanggung jawab atau kasih jaga biaya kepada anak itu? Solusinya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja-remaja pacaran sampai hamil, ya. Lalu pihak lelakinya mau tanggung jawab, mau nikahin. Tapi pihak keluarga dari perempuan kagak terima. Subhanallah. Iya itu perlu solusi ya. Tapi anaknya demen nggak sama yang hamil ini itu? Demen ya? Demen nggak anak? Demen, cuman orang tuanya. Iya. Iya tuh anak. Ya, anaknya juga cuman dari bapak anak perempuan itu nggak boleh dinikahi. Iya. Jadi bagaimana sikap dari pihak laki-laki? Kalau saya berpendapat karena dia sudah hamil, ya, memang berat itu di hati ibunya tuh ya. Tapi karena dia sudah hamil, itu nanti perlu bapak kan. Ya, sebaiknya memang udah diridoin deh tuh, ya, diikhlasin. Tapi habis itu dibina, gitu kan. Namanya juga masih anak-anak kan. Oke, kita nikahin, tapi kamu tetap harus jadi orang, gitu. Artinya terus ya masih belajar, kan. Kalau mau usaha, ya usaha, dibantu. Gitu. Memang orang tua di situ juga harus berbesar hati deh tuh, ya. Artinya, karena dua-duanya udah menang banget. Kalau dipisahin juga bisa-bisa nanti kawin kabur nanti dia. Ya, gitu. Juga untuk menutupi aibnya kan. Jadi di sini juga orang tuanya harus berbesar hati. Ya. Semoga dengan itu, ya, anaknya jadi baik dua-duanya. Gitu ya. Nah kayak gini Pak terjadi kesalahan siapa Pak? Ya, tetap aja sih. Orang tua yang bertanggung jawab merasa kesalahan orang tua, kelalaiannya, ya, kurang mendidiknya, kurang ingetinnya. Gitu. Tapi ketika terjadi, nah ini yang kata Syekh Qadir Jilani apa? Ketika terjadi itu kita kagak boleh, ya Allah kenapa begini? Kenapa anak saya begini? Udah terjadi, pas sudah terjadi kayak gitu akan mengotori kata-kata kita aja. Itu yang namanya kagak boleh ngeluh ketika turunnya takdir. Kalau ngeluh, tak terima, hancurnya agama, hancurnya keikhlasan, hancurnya tauhid. Kalau kita hanya bisa udah gitu, ya Allah ini takdir, ini musibah. Ridho, terima, udah terjadi. Bapak tahu anaknya kejepit pintu, udah terjadi. Ngomelin istrinya, percuma aja. Hanya jadi masalah baru sama istrinya. Cuman habis itu tetap belajar kenapa bisa terjadi ini, kehati-hatiannya belajar. Ya, ya silakan. Udah, ya.